Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu dengan harapan kita semua nanti ketika belajar dalam pembelajaran ini dimudahkan, dilancarkan, dan mudah-mudahan nanti menjadi tambahan ilmu manfaat barokah. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Putri, monggo. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Di mana? Amel, Putri, Silvi, Wahyuni, Adel, Leli, siapa? Ada yang tidak hadir? Masuk semua? Baik, untuk melanjutkan dan membiasakan kita agar selalu terkontrol kecintaan kita terhadap tanah air, yakni tanah air Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada Mbak Leli untuk memimpin waktu dan tempat, untuk dipersilakan semuanya mohon berdiri. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Mohon dipersilakan duduk kembali. Anak-anak, untuk pelajaran yang kemarin, apakah masih ingat tentang pelajaran kurban? Ingat, Apa yang kalian ingat tentang kurban? menyembelih hewan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jenazah. Maka pelajaran yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah
pengurusan jenazah. Nantinya dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa pertama bisa menganalisis dan merinci tata cara dan hikmah dari pengurusan jenazah. Yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan bagaimana cara mengurus jenazah ketika berada di lingkungan atau kehidupan di masyarakat kita sehari-hari. Adakah yang tahu atau pernah melihat tetangganya meninggal dunia? Nah, Apa yang kalian ketahui tentang jenazah? orang yang meninggal beserta usungannya. Orang yang meninggal beserta usungannya. Aplaus untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah pengurusan jenazah. Kira-kira ada yang tahu enggak? Dalam mengurus jenazah itu ada berapa? Masih belum? Baik, sebelum dimulai membentuk kelompok 3. Ini sesuai ini sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat, kelompok 3. Baik. Pengurusan jenazah, kewajiban kita sebagai orang Islam terhadap orang Islam lain ketika meninggal dunia itu ada 4. Ada 4 kewajiban kita ya. Yang pertama, memandikan. Adakah yang tahu atau ada yang pernah ikut memandikan jenazah? Memandikan jenazah itu sama halnya kita memandikan orang hidup. Maksudnya kita pelayanan terhadap jenazah itu seperti melayani orang yang hidup. Tidak boleh kalian sembrono langsung ambil keran, selang, itu disemprot, itu tidak boleh. Tetap seperti biasa, dibilas pelan-pelan seperti itu. Terus terakhir untuk dalam memandikan itu seperti orang hidup itu sudah dikasih handuk, rambutnya disisir seperti itu, tetap dirapikan. Ini kewajiban kita yang pertama. Yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani itu membungkus mayat agar tidak terlihat tubuh atau badannya. Kalau laki-laki itu sebanyak 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Jika seandainya itu tidak punya kain sebanyak itu, maka boleh menggunakan 1 lapis kain kafan yang sekiranya menutup semua badan. Terus yang ketiga, kewajiban kita adalah menyolatkan atau menyolati. Ini kewajiban kita sebagaimana masih hidup seperti itu. Kalau orang itu biasanya memang sholat, orang Islam kan kewajibannya sholat. Maka hal layaknya kewajiban kita adalah menyolati orang yang sudah meninggal dunia. Terus yang keempat adalah menguburkan. Ini kewajiban kita yang nomor 4. Ketika ada orang Islam yang meninggal dunia, maka kewajiban kita yang terakhir adalah menguburkan. Apa tujuannya? Yang pertama, menguburkan itu agar ketika seorang meninggal itu kan pasti nanti akan menjadi bangkai seperti itu. Nah, ketika jadi bangkai seandainya tidak dikubur, itu akan baunya kemana-mana. Maka dikuburkan seperti itu. Ada tata caranya sendiri, cara menggali kuburan sedalam apa seperti itu. Itu akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya.
Baik anak-anakku, setelah ini kalian menonton video terkait dengan jenazah. Najis-najis yang masih menempel pada jasad. Ini praktek pra memandikan jenazah. Kemudian untuk Sebelumnya itu melepas baju yang semua najis yang nempel itu dibuang dulu, tidak langsung digoyang. bukan gunting. Ini untuk menggunting sampai lepas semuanya. Kemudian setelah semua terlepas, dimulai prosesi memandikan dengan cara yang pertama membersihkan kotoran-kotoran atau najis-najis dengan Sebenarnya sama sih ketika dikubur, ketika kita mandi, kita tidak ngorong-ngorong langsung nyiram semuanya. Kita akan kotoran yang semua masih kotoran atau ada di dalam ini bisa keluar, baik itu kotoran yang ada di kubur maupun di dubur. Semua najis atau semua kotoran dibersihkan semua, baik itu di ketiak, baik itu di Selanjutnya lihat materi Bapak terkait dengan jenazah ini. Jenazah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar yang diambil dari fi'il madi. Janazah, yadlizu, janazatan. Dalam kamus Al-Munawwir, ada yang tahu kamus Al-Munawwir? Tidak pernah dengar? Kamus Al-Munawwir itu kamus bahasa Arab Indonesia terbesar. Terus tempatnya di mana? Di Yogyakarta. Pengarang kamus Al-Munawwir ini di Yogyakarta, Pondok Al-Munawwir. Pondoknya pengasuh kita, Pondok Al-Munawwir. Kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Itu artinya jenazah. Yang pertama, kewajiban kita yang pertama adalah memandikan mayat. Mayatnya itu harus orang Islam. Seandainya tetangga kita itu ada orang muslim, Kristen, Katolik apa, meninggal dunia, kira-kira kita punya kewajiban apa enggak? Tidak punya kan? Kenapa? Karena syarat yang pertama, mayat yang dimandikan itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, jenazah itu bukan jenazah mati syahid, mati di medan peperangan karena membela agama Islam, agamanya Allah. Baik, setelah kalian menyaksikan video tadi dan mendengarkan penjelasan dari Bapak, monggo diskusikan sama teman-temannya. Mungkin pelajaran mana atau keterangan penjelasan tadi yang tidak dimengerti, monggo didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Satu, dua, tiga. Nanti ajukan pertanyaan jika kalian ada yang ditanyakan terkait dengan video yang disaksikan tadi. Baik, jika kalian sudah selesai berdiskusi, ayo sampaikan materi mana yang tadi yang masih belum dimengerti, monggo ditanyakan. Perawat jenazah yang mati kecelakaan tubuhnya hancur. Bagaimana cara merawat jenazah yang mati kecelakaan tubuhnya hancur? Monggo kelompok mana yang bisa mungkin jawab? Monggo kelompok 2. Selama masih ada sebagian tubuh dari mayat tersebut, maka itu yang dirawat. Selama jawaban dari kelompok 2, selama tubuhnya itu masih ada meskipun sedikit, maka itu yang dirawat. Contohnya ya dikubur seperti itu.
disolati. Tetap, kecuali tidak ada bekas sama sekali, kecelakaan hilang, itu udah apa, tidak usah dirawat seperti itu. Atau juga mati tenggelam, itu ya tidak usah karena tenggelam sudah hilang kan. Terima kasih, aplaus untuk kelompok pertama. Selanjutnya yang ingin tanyakan kelompok yang lain, monggo. Saya. Monggo kelompok 2. Bagaimana hukumnya mengkafani jenazah hanya dengan satu lembar kain kafan? Baik, ini pertanyaan bagus ini. Bagaimana hukumnya mengkafani jenazah dengan menggunakan satu lembar kain kafan? Entah laki-laki, entah perempuan. Monggo, siapa yang jawab? Monggo kelompok 3. Tidak masalah atau boleh saja dengan catatan: 1. Menutupi semua badannya, 2. Tidak ada kain lagi, tidak ada satu lagi. Aplaus untuk kelompok 2 dan 3. Intinya yang penting mayat tersebut, jenazah tadi tertutupi semuanya. Jika memang tidak ada lagi. Kok 3 pada 5, 3 sama 5 Pak, itu sunnah. Istilahnya itu untuk laki-laki begini, untuk perempuan ya sampai 5 seperti ini. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Monggo kelompok 3. Bagaimana cara merawat orang yang mati syahid di medan perang? Bagaimana cara merawat orang yang mati syahid di medan perang? Ketika itu perang membela agamanya Allah, agama Islam, mati. Bagaimana cara merawatnya? Monggo siapa yang menjawab? Monggo kelompok 1. Tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, cukup disolati dan dikubur. Pakaian yang dibawa perang tersebut tetap dibuat penutup bagi mayat tersebut. Aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Intinya orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani. Kalau disolatkan, monggo disolatkan atau sama yang dikuburkan. Itu yang mati syahid. Syahid dunia akhirat ini istilahnya. Apa yang mati di medan? Baik, setelah ini monggo diperhatikan lagi keterangan Bapak tentang PPT yang Bapak sampaikan. Nantinya kalian buat diskusi, setelah itu disimpulkan. Apa istilahnya, presentasi tiap masing-masing kelompok. Cara memandikan mayat. Mayat diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai-balai atau ranjang dan di tempat yang sunyi. Tidak banyak orang masuk atau keluar. Ini ingat-ingat, kebanyakan di daerah kita ketika kita memandikan jenazah ditaruh di depan, di halaman rumah. Terus semua takziah yang mau mandikan dipersilahkan, istilahnya seperti itu. Padahal tata caranya memandikan itu ditaruh di tempat yang sunyi. Sekiranya orang lain itu tidak gampang keluar masuk. Istilahnya siapa yang mandikan? Hanya mahkumnya saja, keluarga, anak, istri kalau suaminya yang meninggal, terus saudara kandung seperti itu. Kalau sepupu masih belum diperbolehkan. Kenapa? Sepupu itu batas orang yang boleh dinikahi terdekat. Itu sepupu. Jadi boleh menikahi sepupu. Paling dekatnya itu tidak boleh menikah kurang dari sepupu. Siapa? Saudara tidak boleh. Tapi kalau saudara sepupu itu boleh. Sepupu tidak boleh ikut memandikan jenazah. Kenapa tujuannya kok dibatasi seperti itu? Khawatir ketika ikut memandikan orang luar yang ikut memandikan itu ada aib atau ada apa istilahnya yang mungkin luka apa, sekiranya tidak tersebar di halayak umum. Seandainya yang memandikan bukan keluarga. Kalau keluarganya saya yakin tidak, pasti akan ditutupi semua aib-aibnya. Baik, setelah ini lihat video tentang jenazah.
semuanya. Setelah selesai, Ini setelah maka yang membersihkan akhir, kotoran-kotoran, jika yang berlanjut di daerahnya tetap menggunakan kain ya. air kapur, Ketika terus mandikan itu ini bukan di los, tidak berpakaian, air tidak. kapur, Tetap menggunakan kain bagi yang untuk sekarang seperti memakai selai apa maka seperti boleh setelah selesai untuk dari menjaga pembahasan maka awaknya si jenazah diselesaikan tadi seperti itu. dengan memakai handuk dengan tetap aurat tertutup. Auratnya si jenazah tetap kita Ini praktek yang sudah betul, istilahnya itu ditaruh di tempat yang kita tertutup, keringkan, bukan di tempat dimulai halaman dari bukan. rambut, kepala, kemudian Baik, ke bawah anak-anakku, sampai setelah kalian mengikuti penjelasan Bapak di PPT tadi beserta dengan video ini, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing pelajaran yang kalian dapat mulai dari awal sampai sekarang. Nanti sekiranya kalian untuk presentasi sesuai kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Monggo dirembuk dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Monggo, entah kelompok mana dulu yang mau presentasi, terserah kalian, ajukan tangan ketika kalian mau presentasi. Monggo, kelompok mana dulu yang mau presentasi terkait dengan pembelajaran kita ini, yakni pengurusan jenazah. Monggo, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Monggo, kelompok 2 berdiri. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. 1. Memandikan mayat. Syarat jenazah yang dimandikan: A. Mayat itu orang Islam. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. C. Jenazah itu mati syahid. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Ayo kelompok mana berikutnya yang mau presentasi? Monggo, kelompok mana selanjutnya yang mau presentasi? Silakan. Monggo, kelompok 3. Orang yang berhak memandikan mayat: pertama, suami atau istri mayat dan mahramnya. 2. Bila mahramnya tidak ada, maka bisa diserahkan pada orang yang mengerti dan dipercaya. 3. Jenis kelaminnya, sejenisnya, dan jika tidak ada mahramnya atau yang sejenisnya dengan si mayat, maka boleh bertanya apa yang bisa. Aplaus untuk kelompok 3. Baik, anak-anak, Bapak simpulkan bahwasanya semua yang dipresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah benar semua, yang mana artinya jenazah itu orang yang meninggal dunia dan wajib kita rawat. Kewajiban kita ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Itu intinya seperti itu. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang ketika ada yang melakukan, satu saja orang yang melakukan, maka kewajiban kita gugur. Seperti itu. Baik anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? menyenangkan. Aplaus untuk kita semua. Untuk selanjutnya, pelajaran berikutnya yang akan kita bahas adalah menyolatkan dan menguburkan jenazah. Maka dari itu, Bapak akan kasih tugas, bisa dikerjakan di rumah dan di pondok terkait dengan EKBD, baik secara paper maupun secara online. Nanti untuk online-nya akan dikirim melalui grup masing-masing, grup sesuai dengan kelasnya seperti itu. Baik anak-anakku,
Terakhir, mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan kita semua ketika mulai pelajaran dari tadi mendapatkan tambahan ilmu manfaat barokah, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa ulang. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana wa fardhu ilaina idza hadatina wa la tansana ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekiranya dari Bapak, Allah musta'an, alamat tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.